Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur, menyimpan sejarah yang memikat. Seringkali terlupakan karena tetangganya yang ramai, Surabaya. Sidoarjo punya kisahnya sendiri yang unik. Cerita ini terukir dari kerajaan-kerajaan kuno, pengaruh kolonial dan masa kini yang hidup. Memahami masa lalu Sidoarjo berarti memahami jantung dari wilayah yang dinamis ini. Ini mengungkap kekuatan-kekuatan yang telah membentuk identitasnya. Mari kita telusuri bersama kisah menarik Sidoarjo. Lokasi strategis Sidoarjo telah memainkan peran penting sepanjang sejarahnya. Terletak di delta Sungai Brantas yang subur, Sidoarjo telah lama menjadi pusat pertanian dan perdagangan. Kepentingan strategis ini tercermin dalam banyaknya situs arkeologi yang tersebar di seluruh wilayah. Situs-situs ini membisikkan kisah peradaban kuno dan kerajaan-kerajaan yang kuat. Sejak awal berdirinya, Sidoarjo telah menjadi tempat pertukaran budaya dan inovasi. Pertemuan tradisi Jawa dengan pengaruh luar telah menciptakan lanskap budaya yang kaya dan beragam. Warisan ini terlihat jelas dalam seni, musik, masakan, dan praktik keagamaan di wilayah ini. Saat kita menjelajahi catatan sejarah Sidoarjo, kita akan mengungkap kisah-kisah yang telah membentuk masa kininya. Dari kemegahan kerajaan kuno hingga tantangan era modern, sejarah Sidoarjo adalah bukti ketangguhan dan semangatnya yang tak pernah padam. Sejarah Sidoarjo terkait erat dengan naik turunnya kerajaan-kerajaan Jawa yang kuat. Wilayah ini menjadi saksi warisan kerajaan Singhasari dan Majapahit yang perkasa. Jejak-jejak kerajaan yang dulu besar ini masih dapat ditemukan di Sidoarjo. Candi-candi kuno dan artefak berfungsi sebagai penghubung nyata ke masa lalu yang gemilang. Salah satu situs tersebut adalah Kompleks Candi Pari. Kompleks candi yang berasal dari abad ke-14 ini menunjukkan kehebatan arsitektur era Majapahit. Ukirannya yang rumit dan strukturnya yang menjulang tinggi merupakan bukti keterampilan dan seni pada masa itu. Reruntuhan ini membisikkan kisah-kisah ritual kuno dan kepercayaan dari masa lampau. Situs penting lainnya adalah Sumur Jobong. Sumur kuno yang diselimuti legenda ini diyakini sebagai tempat pemandian kerajaan pada masa Majapahit. Cerita rakyat setempat mengaitkan kekuatan mistis dengan air sumur. Kisah-kisah ini menambah nuansa intrik dan misteri pada lanskap sejarah Sidoarjo. Harta karun arkeologi ini menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalu Sidoarjo. Mereka melukiskan gambaran yang jelas tentang wilayah yang dulunya merupakan jantung kerajaan-kerajaan yang kuat. Kisah-kisah yang terukir di batu-batu ini dan dibisikkan turun-temurun menghubungkan masa kini dengan masa lalu yang megah. Nama Sidoarjo sendiri mengisyaratkan masa lalu wilayah ini yang panjang dan penuh cerita. Awalnya dikenal sebagai Sidokare, yang berarti desa makmur. Nama tersebut mencerminkan tanah subur dan lokasi strategis wilayah ini. Seiring waktu, nama ini berkembang, mencerminkan lanskap politik yang berubah. Pada masa Majapahit, wilayah ini dikenal sebagai Jenggala. Nama ini diyakini berasal dari kata Jawa Jenggala, yang berarti hutan atau belantara. Hal ini menunjukkan bahwa Sidoarjo dulunya merupakan daerah yang berhutan lebat. Transformasi dari hutan lebat menjadi pemukiman yang berkembang menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi masyarakatnya. Kedatangan Veronique de Ostindische Compagnie pada abad ke-17 menandai titik balik dalam sejarah Sidoarjo. VOC yang menyadari potensi ekonomi wilayah ini membangun kehadiran yang kuat. Pengaruh kolonial ini menyebabkan perubahan signifikan dalam administrasi Sidoarjo. Pada masa penjajahan Belanda inilah nama Sidokare resmi diubah menjadi Sidoarjo. Perubahan ini meskipun tampak kecil mencerminkan pengaruh Belanda terhadap identitas wilayah tersebut. Nama Sidoarjo tetap digunakan hingga saat ini sebagai pengingat masa lalu kolonial wilayah ini. Tanah Sidoarjo yang subur dan lokasinya yang strategis telah lama menjadikannya pusat ekonomi. Ekonomi wilayah ini telah berkembang selama berabad-abad. Sidoarjo telah bertransisi dari masyarakat agraris menjadi pusat industri dan perdagangan. Masa penjajahan Belanda menyaksikan perkembangan perkebunan tebu skala besar di Sidoarjo. Perkebunan ini yang dijalankan dengan kerja paksa membawa kekayaan yang signifikan bagi Belanda. Namun, hal ini juga menyebabkan eksploitasi yang meluas. Periode ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada tatanan sosial dan ekonomi Sidoarjo. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sidoarjo mengalami periode industrialisasi yang pesat.
Kedekatan wilayah ini dengan Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, menjadikannya lokasi yang menarik bagi pabrik dan pabrik. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mengubah Sidoarjo menjadi pusat industri utama. Saat ini, ekonomi Sidoarjo beragam dan bersemangat. Sementara industri tetap menjadi sektor kunci, wilayah ini juga mengalami pertumbuhan di bidang lain. Ini termasuk perdagangan, jasa, dan pariwisata. Lokasi strategis Sidoarjo dan infrastruktur yang kuat terus menarik investasi domestik dan asing.